Empat dari 7 korban yang tewas dalam tragedi lift terjatuh di Sekolah Az-Zahra, Bandar Lampung dimakamkan dalam satu lokasi tempat pemakaman umum. Suasana duka masih menyelimuti kediaman para korban yang tewas dalam tragedi lift terjatuh di Sekolah Az-Zahra, Bandar Lampung. Pihak keluarga tidak menyangka jika para korban akan tewas dalam tragedi lift terjatuh. Salah satu istri korban mengatakan, biasanya korban pulang menggunakan lift penumpang, bukan dengan lift barang yang terjatuh tersebut. Kenapa sore itu kok punya firasat tinggal semua itu gitu ya? Padahal itu lift untuk barang. Jam berapa beliau pulang? Biasanya nggak tentu. Kadang jam 5 udah nyampe. Kadang pun habis maghrib baru sampai rumah. Menyelesaikan ya. Iya. Berarti kemarin itu termasuk cepat ya, setengah 5 sudah turun Iya. mungkin. Kalau setengah 5 udah sampai rumah berarti dari tadi jam 4 udah turun. Jadi cepat pulangnya. Iya. Jasad keempat korban yang masih bertetangga ini akan dimakamkan secara bersama-sama dalam satu lokasi tempat pemakaman umum Tanjung Jati, Kelurahan Negeri Olok, Gading. Itu tempat, jadi ada empat lubang masing-masing, jadi satu masing-masing. Warga kita ini atas nama siapa nih Pak? Warga RT 06 atas nama Selamat Saparudin. Kemudian bisa jelaskan yang 3 lainnya Pak? Yang 2 di sana itu RT 08 Asep sama Rahmat. Yang RT 05 atas nama Burhan. Nanti dimakamkan di TPU mana Pak? Dimakamkan di TPU Tanjung Jati. Sebelumnya dikabarkan sebuah lift barang terjatuh di Sekolah Az-Zahra, Bandar Lampung pada Rabu sore kemarin. Saat itu lift barang dinaiki 9 orang pekerja bangunan dari lantai 6. Naas, tali lift barang terputus hingga lift pun terjatuh. 7 orang meninggal dunia akibat musibah ini. Diduga kelebihan muatan membuat lift barang yang ditumpangi 9 orang tersebut terputus. Kini tragedi jatuhnya lift barang masih diselidiki pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pihak kepolisian masih terus menyelidiki kasus kecelakaan kerja yang menelan 7 orang korban jiwa di Sekolah Az-Zahra, Bandar Lampung, Lampung. Polisi berencana melakukan pemeriksaan terhadap pemborong atau pihak rekanan yang merenovasi bagian gedung sekolah. Menurut polisi, lift yang biasa digunakan untuk mengangkut barang material itu terputus pada bagian talinya diduga akibat tidak kuat menahan beban muatan. Tentu dalam hal ini kami melaksanakan tugas dalam penyelidikan apakah ada suatu kelalaian ataupun di dalam menentukan adanya peristiwa pidana. Saat ini kami juga bekerja sama dengan Yayasan Az-Zahra bersama-sama melakukan investigasi terkait dengan kapan dimulainya kontrak kerjasama ini dan melakukan pendalaman terhadap perusahaan yang melakukan renovasi di gedung Az-Zahra ini. Memang dampak akibat yang terjadinya lift ini jatuh karena tali pengait dari lift itu sendiri putus. Dan hal ini dapat secara logika kami melihat beban yang ditanggung oleh mesin katrol lift ini terlalu berat karena sesungguhnya ini hanya untuk pengangkut barang tapi diisi atau bermuatan dengan pekerja sebanyak 9 orang yang bersama-sama menaiki lift tersebut. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung menurunkan tim investigasi tenaga kerja terkait insiden lift jatuh di Sekolah Az-Zahra. Lantas sejauh mana hasil dari investigasi ini pemirsa? Saat ini kami telah terhubung dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung yaitu ada Bapak Agus Nompitu. Selamat sore Pak Agus Nompitu. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Agus, sampai sejauh ini apa hasil dari investigasi? Ya, sejak terjadinya insiden tersebut dari Dinas Tenaga Kerja kami telah menurunkan tim
pengawas tenaga kerja dan juga tim teknis yang terkait dengan spesialis angkat angkut yang khusus terkait dengan lift tersebut. Jadi sejak tim kami turunkan, kami tentu fokus pada aspek norma ketenaga kerjaannya. Dan tentu kami berkoordinasi dengan pihak Polda Lampung yang tentu dalam penanganan saat ini juga sedang menyampaikan ataupun menarik satu keterangan di lokasi. Dan kami pun melihat nanti terkait dengan hal-hal dokumen teknis dari alat angkat angkut atau lift tersebut. Akan kami lihat apakah lift itu betul adalah merupakan lift untuk barang atau nanti adalah lift untuk orang terkait dengan dokumennya. Karena saat ini pihak yayasan atau sekolah sedang mendalami untuk memberikan keterangan pada pihak Polda Lampung. Tapi prinsipnya kita akan fokus terhadap hal-hal yang terkait dengan perlindungan tenaga kerjanya, termasuk hal-hal yang terkait dengan kompensasi, santunan pada tenaga kerja ataupun korban 9 orang dan 7 orang yang sudah meninggal dunia. Dan kami akan mendalami itu dan hari ini kami sudah melayangkan surat secara resmi kepada pengelola sekolah Al-Zahra untuk dapat dimintakan keterangannya besok hari Jumat. Oke. Pak Nompi, sebetulnya ke seluruh korban ini apakah pegawai dari sekolah Az-Zahra atau mungkin ada pihak lain, Pak? Ya, sampai saat ini karena pimpinan dari pengelola sekolah Al-Zahra belum dapat memberikan keterangan secara resmi karena kami sedang menghormati pemeriksaan dan full bucket dari pihak Polda Lampung. Oleh sebab itu kami akan mendalami pertama adalah terkait dengan status ketenaga kerjaan dari 9 korban tersebut. Apakah mereka adalah pekerja yang langsung diberikan pekerjaan itu oleh yayasan ataupun sekolah Al-Zahra, atau Al-Zahra melakukan kerjasama dengan pihak vendor untuk merekrut para pekerja tersebut. Posisi itulah nanti yang kita akan melihat bagaimana status pekerja terhadap yayasan. Pak, ini kan lift muatan barang ini sebenarnya untuk muatannya bisa sampai berapa kilo kuat menampung beban? Karena kan yang masuk di sini manusia, otomatis mungkin beratnya juga nggak terlalu berat dibandingkan dengan barang, meskipun ada 9 orang di dalam lift. Betul, Mbak. Jadi memang kita harus mendapatkan dokumen resmi, standarisasi dari lift tersebut yang belum diserahkan oleh pihak yayasan. Bila kami sudah mendapatkan bagaimana dokumen resmi, baru kita akan bisa dan mengetahui apakah lift itu betul peruntukan untuk barang atau lift itu untuk orang. Karena keduanya tentu harus diberikan satu tanda ataupun peringatan jumlah beban yang bisa diberikan sesuai dengan kondisi lift tersebut. Sehingga kami membutuhkan dokumen resminya. Yang kedua adalah di samping itu untuk peruntukan barang ataupun untuk penumpang, tentu yang akan kita dalami adalah apakah lift tersebut sudah terstandarisasi dan sudah mendapatkan rekomendasi izin terhadap penggunaan alat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga yang diberikan oleh perusahaan jasa K3. Nanti akan kami dalami terkait dengan standarisasi lift tersebut. Mbak. Baik, terima kasih Pak Agus Nompitu selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung. Baik, terima kasih juga Mbak. Terima kasih.